Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 2 ayat 10-12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus bukanlah orang Israel. Mereka adalah orang Persia yang mempelajari ilmu perbintangan. Orang Majus bukanlah orang-orang yang memahami kitab suci yang diberikan Allah kepada orang Israel melalui nabi-nabinya. Mereka bukanlah kelompok orang yang memiliki kitab suci yang menubuatkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan umatnya. Tetapi mereka mendapatkan karunia untuk mengetahui bahwa seorang raja besar telah dilahirkan di wilayah Israel. Karena itu mereka datang dari jauh untuk mencari dan menyembahnya. Orang Majus mengetahui tentang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan dari bintangnya di timur yang ditunjukkan kepada mereka. Mereka memperoleh petunjuk tentang karya agung Allah bagi umat Allah melalui ciptaan Allah. Mereka lalu mengikuti petunjuk Allah tersebut dengan berjalan dari tempat tinggal mereka menuju Yerusalem. Jarak yang mereka tempuh lebih dari 1.500 km. Orang-orang Majus mengikuti petunjuk Allah tersebut langkah demi langkah hingga sampai di Yerusalem. Ketika orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya tentang keberadaan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, maka hebohlah penduduk Yerusalem dan Herodes. Mereka sendiri tidak mengetahui bahwa raja yang begitu lama mereka nantikan telah datang ke dunia. Herodes lalu mengumpulkan semua imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Para imam dan ahli Taurat mengutip nubuatan Mika dan menyepakati bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Anehnya, setelah mendengar penjelasan para imam dan ahli Taurat, tidak ada pegawai Herodes yang diperintahkan untuk menemani orang-orang Majus. Demikian juga yang terjadi dengan para imam dan ahli Taurat yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Setelah diberikan petunjuk yang lebih jelas oleh orang Majus bahwa Mesias telah lahir, juga tidak menemani orang Majus datang ke Betlehem untuk mengetahui lebih jelas lagi. Padahal jarak antara Yerusalem dengan Betlehem hanya sekitar 9 km. Karena itu, orang-orang Majus berangkat ke Betlehem tanpa pendampingan dari imam-imam dan para ahli Taurat maupun pegawai Herodes. Mereka mengandalkan bintang yang telah menuntun mereka hingga sampai ke Yerusalem. Karena itu, ketika mereka melihat bintang itu lagi, mereka bersukacita. Mereka bersukacita setelah melihat petunjuk yang membawa mereka bertemu dengan Kristus yang begitu lama mereka cari. Bangsa Israel dipimpin Allah keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan dengan tuntunan tiang awan. Orang Majus dipimpin Allah untuk bertemu dengan Yesus Kristus dengan tuntunan bintang. Orang-orang percaya di zaman sekarang dipimpin Allah menuju Yerusalem baru dengan tuntunan perkataan Kristus. Pemazmur mengatakan, "Bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau." Pencarian dilakukan oleh orang yang ingin menemukan sesuatu yang memang sudah ada sebagaimana adanya. Pencarian Allah seharusnya dilakukan untuk memahami Allah. Pencarian Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, sepatutnya dilakukan untuk memahami apa yang Allah rencanakan terhadap alam semesta yang diciptakannya. Pencarian Allah, Sang Pencipta manusia, selayaknya dilakukan untuk memahami apa yang diinginkan Allah terhadap manusia yang diciptakannya. Orang-orang yang dengan sungguh hati mencari kebenaran sejati akan ditunjukkan jalan untuk bertemu Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Pencarian terhadap Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang sesuai konsepsi manusia, hanya bisa dilakukan melalui apa yang telah dinyatakan Allah. Itu berarti hanya bisa dicari dan ditemukan melalui firman yang telah disampaikannya. Orang yang mencari Allah dengan sungguh harus mempelajari firman Allah. Orang yang mencari Allah dengan serius harus menekuni kebenarannya. Karena firman Allah adalah kebenaran mutlak yang ada di bumi yang terbatas ini.
Mencari dan menemukan kebenaran sejati, itulah yang akan membuat orang bersukacita. Berjumpa dengan kebenarannya, itulah yang akan membuat orang bergembira. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pencarian itu akan menghasilkan kegembiraan dan sukacita sejati. Setelah bertemu dengan Raja Israel yang kerajaannya tidak berkesudahan itu, yang membuat orang-orang Persia ahli perbintangan itu bersukacita, mereka berniat kembali ke Yerusalem untuk menyampaikan kepada Herodes informasi penting yang mereka dapatkan. Orang-orang Majus yang tidak sadar telah diperdayai oleh Herodes yang meminta mereka untuk melaporkan penemuan dari pencarian mereka terhadap raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, diperingatkan Tuhan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Orang-orang Persia bijaksana itu mempercayai peringatan Tuhan yang sebelumnya telah menuntun mereka dari Persia hingga sampai di Bethlehem, bertemu dengan raja yang permulaan kerajaannya sudah sejak berupa kala. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan menghindarkan orang Majus masuk ke dalam perangkap kejahatan yang tidak mereka sadari. Sebagaimana orang Majus yang dengan sungguh mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, membiarkan bintang dipakai Tuhan menuntun mereka untuk bertemu dengan Yesus Kristus, orang-orang yang mencari Allah dengan sungguh sehingga mempercayai Allah harus membiarkan perkataan Allah menuntunnya untuk mengenal Yesus Kristus dan Allah yang mengutusnya. Orang-orang yang mencari Allah dengan sungguh sehingga mempercayai Allah akan memperhatikan perkataan Allah dan menjadikan perkataan Allah sebagai pemandu hidupnya. Allah yang adalah gembala bagi umatnya akan menjaga dengan gada dan tongkatnya untuk melindungi umatnya dari bahaya yang mengancam. Perkataan Allah tidak hanya menuntun, tetapi juga akan menjaga orang percaya dari kejahatan dan dosa yang tidak disadari. Perkataan Allah akan menjaga dari ancaman bahaya yang tidak disadari.